warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari SMA Negeri 1 Bali Sopang. Kali ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah saya terkait tentang modul 3.1 yaitu dilema etika. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak, saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya Pak di Guru Penggerak yaitu modul 3.1 terkait dengan dilema etika. Oke, silakan. Pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita Bapak? Kalau berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan dengan dilema itu biasanya tidak bisa diidentifikasi secara dari awal. Biasanya itu munculnya ketika sudah berjalan. Jadi tidak bisa, biasanya munculnya tidak dalam bentuk perencanaan. Kadang-kadang dia muncul, nah itu jadi tidak bisa diidentifikasi dari awal. Baik Pak, terima kasih. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kalau ada alat seperti itu biasanya itu dilihat dulu latar belakang muncul masalah itu, kemudian yang kedua baru kita bicarakan dengan teman-teman swasta atau yang di sekolah, kita lihat dulu masalahnya, dan yang jelas tidak bisa yang patokan utama itu aturannya. Jadi dia jadikan aturan itu sebagai patokan utama ketika kita membahas masalah itu. Iya, aturan yang paling kita jadikan patokan. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan nilai kebajikan? Iya, jadi biasanya kalau ada masalah muncul, kemudian kita telaah masalahnya itu apa, seberat apa masalahnya, apa saja yang berkepentingan, kemudian saya bicarakan yang teman-teman yang di waktu kurikulum. Kadang-kadang kalau berkaitan dengan siswa ya, itu melibatkan semua software yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya saya sendiri, dengan teman-teman juga ada guru yang kita libatkan untuk membahas bersama. Jadi itu keputusan kolektif. Walaupun nantinya keputusan ya juga Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya apa? Contohnya misalnya hal-hal yang berhubungan apa? Di sini hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan Bapak. Misalnya itu kalau keputusan yang ada itu ya kita itu tadi ditelah dulu, kemudian kita lihat dulu. Yang jelas jangan sampai di dalam keputusan itu melanggar aturan, kemudian merugikan siswa dan orientasi kita ke siswa. Jadi apapun yang kita putuskan jangan sampai itu ada menabrak aturan, kemudian ada hak siswa di situ yang Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memilih membuat jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau yang karena itu kasusnya tidak dalam perencana, kasus kadang muncul dalam hal tertentu, biasanya tidak membuat jadwal tertentu. Karena kalau ada kasus muncul, kemudian itu tadi sampai saya ditelaah kasusnya itu dan harus segera diselesaikan, nggak bisa ditunda-tunda kecuali memang mungkin ada masalah yang main seimbang beratnya, maka harus kita bicarakan. Tapi kalau tidak, biasanya ada muncul, kita bicarakan dengan teman-teman di sekolah, barulah keputusan. Jadi kita tidak punya jadwal khusus. Ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau pengambilan keputusan pasti melibatkan manajemen sekolah, itu pasti. Jadi tidak saya sendiri. Jadi kita dalam bentuk, karena di sekolah itu kan kolektif. Jadi walaupun nanti keputusan tetap dari saya, tetapi kita bersama, kita telaah, kemudian nanti proses diputuskan. Jadi selalu melibatkan teman-teman di sekolah, artinya mulai dari para wakanya atau mungkin di tata usaha, atau bisa jadi kita melibatkan misalnya OSIS ya, untuk membuat keputusan seperti itu. Kita minta masukan, saya minta masukan semua, terus saya keputusan.
Terus Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya. Yang jelas pengalaman itu adalah pelajaran berharga. Jadi makin banyak saya hadap seperti itu, jadi bahan saya ketika menghadapi masalah yang lain, itu jadi bahan saya untuk menyelesaikan masalah. Karena itu biasanya hal seperti itu kalau tidak muncul sebelumnya itu bisa diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Sangatta Selatan terkait tentang modul 3.1 yaitu dilema etika. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Izin Bapak, saya ingin mengerjakan tugas modul 3.1 terkait dengan dilema etika. Bapak, saya bertanya, Bapak dengan jawab ya Pak? Oke, baik Ibu, saya Pak Rupito, Kepala SMA Negeri 1 Sangatta Selatan dari Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih Bapak atas kesempatannya ingin diwawancarai oleh saya. Nah, langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bapak. Silakan Ibu. Nah, yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, baik Ibu, saya akan mencoba menjawab materi tentang dilema etika atau bujukan moral. Biasanya kami itu menghadapi guru yang kadang mengajukan suatu gagasan sehingga kemudian mereka meminta suatu imbalan atau hal yang lain padahal itu bertentangan dengan aturan. Seperti itu. Jadi itu merupakan dilema bagi saya karena secara moral itu benar, tetapi secara aturan itu tidak dibenarkan. Luar biasa ya Pak ya. Ya, itu hal yang kadang menjadikan diri saya juga dilema. Namun saya juga harus mengambil sikap dan menjelaskan bahwa itu dari sisi aturan memang tidak boleh. Jadi saya harus mengambil tindakan itu dengan baik agar mereka tidak kecewa secara moral, tetapi juga kegiatan yang diusulkan pun tetap dapat dilaksanakan. Luar biasa. Nah, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti Ya. itu Pak? Oke, ada hal yang biasa saya lakukan Ibu, saya itu apakah kegiatan itu sesuai dengan rencana sekolah, kemudian tidak melanggar aturan, kemudian mampu dilaksanakan, ya, mampu laksana kami istilahkan, kemudian manfaat dari kegiatan itu bisa dirasakan oleh semua pihak, artinya entah itu oleh sekolah atau oleh murid sendiri atau guru. Jadi saya dulukan hal-hal yang seperti itu. Oh, itu ya. Bisa dilanjut Pak? Pertanyaan Silakan. selanjutnya. Nah, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, ketika ada satu program atau usulan dari guru atau bahkan dari murid, itu selalu saya sesuaikan dengan program sekolah, mulai dari visi misi, kemudian rencana tahunan. Selanjutnya kami bandingkan atau kami usulkan dengan aturan yang ada. Meskipun kadang muncul juga ada program yang istilahnya itu benar dari sisi moral, saya akan giring apakah program itu sesuai dapat masuk dari sisi aturan. Kalau itu masuk berarti itu akan kami lanjutkan. Kalau itu tidak masuk, akan kami cari jalan tengah bagaimana program itu dapat terlaksana tanpa dirugikan dari dua pihak itu. Itu disaring dulu Pak ya. Ya, itu saya dulu.
selanjutnya Pak ya. Silakan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang sangat efektif adalah apabila program itu bisa diterima oleh dua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Ya, baik bagi pengusul misalkan, ternyata program itu saya terima, saya harus memberikan penjelasan bahwa program itu belum dapat dilaksanakan pada kali ini, ya, tapi akan mungkin akan jadi program selanjutnya gitu. Jadi atau bahkan kami jelaskan kenapa itu tidak bisa dilaksanakan. Itu ya. Iya. Oke, Pak, sungguh luar biasa dari penjelasan Bapak. Mungkin saya lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Untuk tata kala atau jarak untuk penyelesaian masalah itu sendiri secara prosedural saya tidak punya, tapi saya tidak melakukan pengambilan keputusan pada saat itu. Saya harus mengambil waktu terlebih dahulu agar semuanya reda, kalau itu sebuah dialog yang kasus ya. Kemudian saya mencarikan referensi terlebih dahulu, kemudian pihak yang tadi dilema itu dia juga tenang terlebih dahulu, sehingga kemudian baru di waktu yang tepat kami ambil sebuah keputusan. Selanjutnya Pak, Silakan. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ada ya. Saya selalu ada hal yang membantu saya ya. Referensi, terutama ada referensi itu, kemudian saran atau masukan dari teman sejawat atau staf itu. Kemudian kami juga kadang mengambil contoh-contoh dari tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh agama itu yang pernah mengalami peristiwa yang sama, kemudian saya bandingkan, misalkan ini lo Nabi dulu mengalami seperti ini, jadi seperti itu, atau ini tokohnya juga mengalami seperti ini, yang keputusan yang diambil adalah ini. Nah, ini mirip dengan permasalahan itu, jadi kasusnya seperti ini gitu, jadi dapat diterima semua pihak. Atau berdasarkan masukan dari ini, saya tidak pernah menyebutkan namanya, tapi saya menggunakan referensi seperti itu. Jadi perlu ada referensi Iya. dari orang-orang yang dijadikan sebagai tokoh terkait untuk pengambilan kasus dilema etika. Iya. Selanjutnya Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Iya. Tentunya ada beberapa pengalaman yang saya ambil. Di antaranya adalah saya jadi bisa menghadapi berbagai karakter yang mengalami berbeda dengan saya, dan akhirnya ketika saya mengambil keputusan yang lain atau menentukan ide, saya pun juga harus mempertimbangkan karakter yang berbeda di luar saya. Seperti itu Pak ya? Iya, betul. Terima kasih Bapak, saya sudah mengganggu waktu Bapak. Sudah Bapak mau bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan tugas saya di modul 3.1. Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Sama-sama Ibu, sukses selalu. Demikianlah tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu baik satu enggak, itu gampang. Tetapi jika sama-sama baik memang agak sulit. Nah, untuk mengetahui itu bagaimana skala prioritas, mana yang prioritas dulu, yang pertama itu. Yang kedua, sekiranya ada dampak. Nah, itu dampaknya bagaimana. Jadi keduanya harus dievaluasi lagi. Itu kita lihat prioritasnya mana, dampaknya bagaimana, sehingga kita bisa menentukan prioritasnya yang anak ini dulu. Baru yang kedua ini mungkin tahapan-tahapan itu akhirnya munculnya seperti itu. Kira-kira begitu. Kita lihat dulu prioritasnya Pak ya, Iya. sebelum kita mengambil keputusan. Iya. Oke Pak, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur ya. Iya Pak, terkait prosedur. Sehubungan dengan prosedur itu adalah tim kerja, Oh, tim kerja Pak ya. teamwork. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendiri, Oh iya. tetapi harus ada tim. Nah, masing-masing orang punya kelebihan dan kelemahan. Jika kita tim ini saling menutupi, insya Allah nanti akan muncul kesempurnaan tim kerja. Kemudian yang kedua, dari tim ini harus ada inisiatif dan kreativitas. Jadi itu dari inisiatif, kreativitas tim ini dengan adanya kerjasama tadi, maka insya Allah akan memberikan dampak yang positif dalam pengambilan keputusan. Dan yang terpenting terakhir adalah penghargaan terhadap orang lain. Nah, ini jadi attitude-nya juga ada dapat di situ, sehingga selain kerjasama, kreatif, inisiatif, dan menghargai orang lain. Berarti kuncinya Pak di sini tadi yang seperti Bapak Itu sampaikan, strategi yang timnya kita ya. lakukan, ya. Itu prosedurnya adalah timnya, kemudian Tim. ada penghargaan di situ Pak, Iya. ya, menghargai. Oke. Terima kasih Bapak. Kemudian mungkin saya ke pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif ya. Ya Pak. Memang untuk kasus yang dilema etika itu perlu adanya telaah dan kerjasama ya dari masing-masing skala-skala prioritas. Ya minimal itu bagaimana kita mencari solusi itu mendekati, kita tidak menyalahi aturan. Jadi batasan wewenang kita. Kemudian pendekatan pendidikan, karena kita adalah di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, ini mungkin perlu juga dilakukan mungkin pendekatan Pak ya. yang berhubungan dengan sosial yang lain, karena sama-sama baik kok. Oh iya. Mungkin seperti itu. Jadi kuncinya yang pendekatan kita lakukan juga itu Pak ya. Ya, yang terpenting ini pendekatan pendidikan, karena kita berada di dunia Dunia pendidikan. Ya, dan jangan menabrak aturan. Aturan luar biasa Pak ya untuk dilema etika ini. Oke, menabrak aturan. Aturan luar biasa Pak ya untuk dilema etika ini. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung masalahnya. Oh, tergantung masalahnya. Apabila masalahnya itu dianggap urgent, maka segera Diselesaikan. Jangan menunggu nanti jadi bom waktu. Oh iya. Tapi kalau misalnya masalah itu tidak terlalu Urgent. mungkin bisa kita sharing ke orang. Tentunya saya tidak berdiri sendiri. Oh iya. Sekolahan ini adalah milik bersama. Jadi kita juga punya tim, maka ayo kita minta masukan kepada tim-tim yang lainnya, di mana nantinya akan kita cari solusi-solusi terbaik untuk masalah itu. Berarti tergantung dari urgennya, Iya. tidaknya ini suatu kasus Pak ya. Iya. Terkait Kalau untuk urgent harus segera diselesaikan. Bagaimana Jangan caranya? ditunda-tunda Pak ya. Nanti prosedurnya bagaimana itu nanti kan ada tahapan-tahapan. Terima kasih Pak.
Selanjutnya ingin saya tanyakan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya teman-teman di sekolah itu semuanya sangat membantu sesuai dengan kemampuan. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Saya tanpa mereka saya bukan siapa-siapa. Saya berhasil, itu keberhasilan bersama. Jadi perlu diingat, kepala sekolah itu bukan hanya pemimpin, tetapi juga sebagai manajer. Dalam permasalahan yang muncul, kita harus melihat dari kebijakan-kebijakan sesuai dengan batasan wewenang saya, aturan, kemudian pendekatan. Mereka juga harus ditempatkan pada posisi yang sesuai. Di sini berhubungan dengan job description. Orang yang pas mungkin punya keahlian IT, kemudian ditaruh di tempat yang lain kan enggak. Nah ini kan juga nanti jadi masalah. Tapi kalau kita menempatkan pada orang yang sesuai dengan kemampuannya, insya Allah itu juga akan memberikan kemudahan buat kita, baik itu pekerjaan maupun pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, Bu, attitude. Orang pinter, maaf aja, sampean pinter misalnya, si ibu yang satunya pinter, tapi ternyata sampean itu selalu bertolak belakang, sama-sama kerasnya, misalnya, ini nggak bakalan bisa ketemu. Betul. Ini harus dipisahkan. Orang yang keras mungkin temukan orang yang ini, kemudian itu berhubungan dengan karakter. Ya kita harus tahu mau menempatkan orang ini karakternya bagaimana. Jangan orang yang keras ketemu dengan keras, nggak bisa jadi kerjasama, jadi masalah. Jadi mungkin itu attitude itu perlu juga kita pertimbangkan. Ya, banyak orang pintar, maaf, attitude-nya Berarti attitude yang harus diutamakan dari dilema etika ini. Jadi pertimbangannya ada 3 tadi. Yang pertama adalah pemimpin. Seorang pemimpin bukan hanya pemimpin saja, tapi juga manajer. Yang kedua adalah job description. Yang ketiga Attitude-nya. Luar biasa Pak penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam dilema etika ini? Pengalaman yang saya petik bisa jadi itu yang saya sampaikan tadi. Masalah itu bisa saja muncul dari diri kita karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Makanya kita harus sebagai pemimpin misalnya harus hati-hati, harus mengambil kebijakan. Karena kebijakan itu penyimpangan. Nah ini harus hati-hati, kebijakan itu adalah penyimpangan. Makanya harus mungkin bahasa yang lebih elok itu solusi. Solusi, cari solusi terbaik. Jadi kesimpulannya adalah dari yang pesan yang saya peroleh adalah dalam melakukan sesuatu itu harus ada kerjasama tim yang solid. Dengan bersinergi kita bisa mewujudkan dan meraih tujuan kita, mencapai tujuan kita. Bersinergi. Luar biasa Pak, untuk wawancara kali ini banyak hal yang bisa saya petik juga dari pembicaraan kita ini. Terima kasih Bapak atas waktunya karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Mungkin sampai di sini untuk wawancara saya. Ucapkan terima kasih lagi kembali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.